Halo, salam akademia. Welcome back to my channel, Christian Wiradendi. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai manajemen information system atau sistem informasi manajemen dari buku Loudon. Tema kita pada hari ini berkaitan dengan Achieving Operational Excellence and Customer Intimacy Enterprise Application. Oke, kita akan masuk pada chapter ini. Hal pertama yang mendasari mengenai bab ini yaitu mengenai masalah dengan adanya, misalkan sebelum adanya teknologi yang masuk, sistem perencanaan yang manual, kemudian kita forecast secara manual, hubungan apa-apa secara surat menyurat, hard copy, dan itu akan menambah biaya, kemudian waktu untuk sampainya barang juga terhambat, biaya semakin tinggi, misalkan masalah yang gudang, tidak just in time, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, solusi-solusi yang ditawarkan mengenai di bab ini dengan adanya teknologi yang masuk akan dapat menguntungkan bagi perusahaan atau organisasi di dalam meringankan biaya, meningkatkan income, kebutuhan pelanggan dapat dicapai, dapat dimaksimalkan dengan adanya rekomendasi-rekomendasi dari customer terhadap perkembangan suatu produk tertentu. Oke, kemudian chapter ini membahas mengenai ERP atau Enterprise System, di mana dengan sistem enterprise system ini akan secara sistematis untuk menggabungkan dari berbagai macam divisi, kemudian dikontrol di dalam satu sistem, baik itu divisi finance, accounting, marketing, SDM, dan lain sebagainya, untuk sama-sama saling berhimpun di dalam memaksimalkan profit dan income bagi perusahaan. Tujuannya pertama sudah jelas untuk menaikkan income, kemudian kedua mengurangi biaya, ketiga adanya kepuasan ke pelanggan, dan keempat, segala sesuatu yang tadinya sulit, birokrasi yang terlalu panjang, kemudian ada hot copy, segala macam, dengan adanya teknologi ini, semua divisi saling bisa memberikan komen, semua divisi saling berkolaborasi, misalkan kebutuhan untuk melihat data, kemudian untuk menarik data, oh saya butuh data marketing, oh saya butuh data accounting, misalkan seperti itu, dapat secara terintegrasi, dapat berkomunikasi secara langsung dengan bantuan dari teknologi ini. Oke, kemudian lanjut yaitu mengenai business value of enterprise system. Dengan adanya business value di dalam bukunya Loudon, increase operational efficiency sudah pasti, provide firm-wide information to support decision making. Ketiga, enable rapid response. Keempat, include analytical tools to evaluate overall organizational performance. Nah, dari empat itu sudah menjawab kebutuhan-kebutuhan atau tantangan organisasi. Dengan kehadiran ERP, dengan kehadiran teknologi, mampu dapat menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Terutama yang tadi saya sebutkan untuk meningkatkan income, untuk making decision perusahaan, terutama di top manager, untuk menarik data untuk kebutuhan internal perusahaan maupun kebutuhan pelanggan dan lain sebagainya. Nah, stage yang kedua, kita akan berbicara mengenai supply chain. Di sini, di dalam supply chain ini, di dalam buku Loudon dijelaskan mengenai network of organization and process for procuring material, transforming them. Kemudian upstream supply chain, firm suppliers, kemudian downstream supply chain, organizations and process responsible for delivering product to customer, dan terakhir ada internal supply chain. Nah, dengan adanya supply chain di sini, dengan adanya sistem yang terintegrated, dengan adanya teknologi yang masuk, sistem informasi manajemen ini sangat berpengaruh terhadap supply chain. Kenapa bisa berpengaruh? Karena kita dengan adanya teknologi yang masuk, kita bisa memprediksi dan kita bisa berkomunikasi dengan baik terhadap, misalkan terhadap produsen. Oh, saya mau pesan sekian. Kemudian kita juga bisa menganalisa, oh di gudang saya, oh masih sisanya segini, so saya harus pesan segini. Jadi tidak ada barang yang menumpuk, atau saya tidak perlu lagi repot-repot untuk menyewa gudang, karena kebutuhan untuk memesan misalkan materials disesuaikan dengan kebutuhan gudang atau disesuaikan dengan tingkat permintaan customer. Dari situ kita bisa menganalisa, sehingga harusnya cost yang kita keluarkan untuk misalkan menyewa gudang lagi atau tambahan gudang atau kita membeli gudang, itu bisa kita efisienkan. Kemudian dari supply chain ini bisa dapat mengestimasi, oh distributor yang ini yang lebih cepat habis, so kita harus maksimalkan di distributor ini dibandingkan distributor yang lain yang pergerakannya semakin lambat. Oleh karena itu, tingkat atau customer dapat mendapatkan barang secara lancar. Nah, dengan kata lain, supply chain
teknologi bantuan untuk meningkatkan supply chain, efektivitas supply chain sudah sangat pasti membantu dalam pergerakan barang itu sendiri, baik dari produsen, kemudian internal perusahaan sampai kepada customer. Nah, di sini ada global supply chain issues, di mana greater geographical distance, greater time difference, participants from different countries, dan internet help manage global complexities, warehouse management, transportation management, logistik, dan di outsourcing. Nah, supply chain management dibagi menjadi dua, push based model, kemudian pull based model. Nah, dari sini kita bisa menjelaskan bahwa tantangan ke depan dengan misalkan go internasional yang melewati batas negara dengan adanya sistem yang terintegrated, sistem informasi manajemen dengan bantuan teknologi dan internet dapat membantu perusahaan dengan kita bisa memprediksi, oh saya memforecast misalkan saya ke Eropa atau Amerika menanamkan saham di sini, dia bisa produksi secara langsung misalkan di bagian domestik. Kemudian di tingkat berapa saya harus impor barang, saya harus memberikan barang. Nah, sistem-sistem informasi seperti ini dengan bantuan teknologi ini sangat membantu secara real time. Jadi tidak menunggu lagi misalkan kita harus surat menyurat, hard copy dan lain sebagainya. Kemudian dengan tantangan supply chain ini ke depan sangat-sangat diharapkan dengan bantuan teknologi untuk semakin berkembang, perubahan-perubahan yang semakin tinggi, bukan lagi levelnya domestik, tapi levelnya di global. Nah, terdapat dua tadi yang strategi cara, ada yang push base dan pull base. Dimana kalau push, kita secara perusahaan itu memasok barang terlebih dahulu. Barangnya yang penting saya ada dulu di supermarket, di pasar swalayan, di pasar-pasar tradisional. Saya masuk barang terlebih dahulu. Sehingga ketika masyarakat itu datang, oh tahu barangnya ada di pasok tanpa dia mengiklankan terlebih dahulu. Nah, beda dengan halnya pull base. Nah, di mana pull base, perusahaan atau organisasi itu menarik karyawan. Oh, saya punya barang, bagus loh. Misalkan dengan interior yang cakep, advantage yang cakep, fitur-fitur yang cakep, saya kemudian iklankan, barang saya belum pasok terlebih dahulu, tapi saya iklankan dulu supaya menarik masyarakat untuk membeli. Nah, dari situ baru saya mulai memasok, adanya permintaan terlebih dahulu, baru saya memasok barang-barang tersebut. Oke, kemudian kita akan membahas mengenai CRM atau Customer Relationship Management. Nah, di dalam Customer Relationship Management, ini sangat-sangat diperlukan bagi kepentingan perusahaan. Adanya hubungan yang baik. Karena bagi perusahaan, biayanya cenderung lebih mahal jika dia mendapatkan customer baru dibandingkan dia mempertahankan karyawan. Kalau mempertahankan karyawan, biayanya lebih mudah. Perusahaan mengeluarkan produk baru, orang sudah datang kepada kita tanpa kita harus mengiklankan. Orang sudah trust terhadap produk kita. Dan dengan adanya CRM, kemudian perusahaan atau industri bisa mengetahui, saya udah memberikan produk yang bagus buat kamu. Kamu pengennya produk apa lagi dari saya? Oh, saya mau mintanya produk A, B, C, D, E. Nah, dari situ hubungan adanya relationship, adanya hubungan timbal balik, di mana kepuasan konsumen dipuaskan oleh perusahaan, dan perusahaan juga menjanjikan atau menghasilkan produk yang sesuai bagi kebutuhan masyarakat. Nah, di sini CRM, capture and integrated, mengenai kebutuhan-kebutuhan pelanggan, kebutuhan-kebutuhan yang didasarkan kepada individu keperluan, kemudian disesuaikan atau dipenuhi oleh perusahaan itu sendiri. Dengan adanya CRM, perusahaan mengharapkan customer itu tidak pindah kepada kompetitor yang lain, tetapi oke, kamu akan terus-terus bersama saya, dan saya menginginkan adanya loyalitas dari kamu. Tetap stay dan loyal terhadap saya, perusahaan saya. Oke, itu saja berkaitan dengan materi ini. Semoga informasi serta ilmu yang saya berikan kepada Bapak Ibu serta teman-teman semuanya dapat berguna bagi Bapak Ibu serta teman-teman semuanya. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel saya, Christian Randy. Good luck and salam akademia.